Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para mahasiswa yang berbahagia, pertama kalinya marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat keamanan, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam tatap muka secara daring, pembelajaran digital dalam keadaan sehat walafiat. Dua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pertemuan yang keempat ini, kalian akan mempelajari mengenai pernyataan include. Ya, di sini pernyataan include. Untuk requires ini bisa kalian cari sendiri. Ya, kita khusus membahas mengenai pernyataan include di PHP. Pengertian include. Include adalah fungsi yang digunakan untuk menyertakan file PHP lain ke dalam suatu program PHP dan membantu proses pemrograman karena tidak perlu menulis program PHP secara berulang-ulang, cukup dalam satu file saja. Ya, jadi include ini tujuannya agar kita memanggil program lain cukup dalam satu file, jadi tidak perlu memanggil secara berulang-ulang, yaitu include. Kemudian penulisan include. Bentuk pernyataan include sebagai berikut. Nah, di sini penulisannya include dalam kurung, kemudian double quote, ya, itu nama file atau nama berkas. Nama file atau nama berkas adalah string yang menyatakan nama file atau berkas yang akan disertakan ke dalam script yang menginclude. Ya, jadi dalam kurung ini adalah tipe datanya string, ya, berupa karakter. Kemudian pernyataan include mengasumsikan bahwa file atau berkas yang akan diproses adalah kode HTML. Dengan demikian, kode yang ada dalam file yang di-include akan diperlakukan sebagai HTML. Nanti ini pernyataan include nanti dia diasumsikan sebagai kode HTML. Selanjutnya konten atau isi include. Konten atau isi include terdapat tiga macam. Yang pertama, konten atau isi include berupa kode HTML. Jadi isi, ya, dari file include itu berupa kode HTML. Kemudian yang kedua, konten atau isi include berupa kode PHP. Ya, jadi isinya dari kode include itu adalah kode PHP. Yang ketiga, konten atau isi include berupa berkas. Ya, berkas sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Karena konten atau isi include terdapat tiga macam, maka nama file include nama file include berekstensi .php atau .html atau .dat. Nah, kalau dat ini berarti berkas. Ya, jadi nanti ekstensi dari file include itu bisa berupa .php atau .html atau .dat. Contohnya di sini header.php. Tapi ini file include-nya berupa kode PHP. Contoh lainnya header.html. Berarti di sini isi dari file include-nya itu berupa kode HTML. Kemudian yang lainnya buku tamu.dat. Nah, di sini isinya berupa berkas. Yang pertama, contoh kita jelaskan satu persatu. Ada tiga tadi, ya. Yang sebelumnya ada tiga konten include.
Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, konten, ya, contoh konten atau isi include berupa kode HTML. Nah, dalam membuat include itu terdapat dua file, minimal dua file untuk membuat include. Yang pertama yaitu file yang di-include, ya, yang include berarti yang mau dimasukkan apa di dalam include itu file yang di-include. Kemudian yang kedua, file yang meng-include, berarti ini file utamanya, ya, file yang memanggil include itu file yang meng-include. Yang pertama, file yang di-include berupa kode HTML, ya, dengan nama tabel.html. Ini contoh. Nah, di sini contohnya kodenya berupa HTML, file include-nya, ya. Nah, namanya tabel.html. Kemudian yang kedua, file yang include berupa kode PHP, ya, dengan nama site utama.php. Nah, jadi yang kedua ini file yang menginclude atau file yang memanggil include itu berupa kode PHP, ya. Nama kodenya yaitu nama site utama.php. Nah, ini contoh dari tabel yang include-nya berisi kode HTML. Ini, ya. Nah, di sini ini kita membuat tabel, ya, tabel, kemudian lebarnya 100% dari penuh, kemudian border, ada border, berarti ini bordernya ada garisnya, kemudian cell spacing 0, cell padding 0, ya. Ini pembahasan mengenai HTML, ya. Kalian bisa pelajari bagaimana cara membuat HTML, ya. Yang pertama ada TR, ini cara membuat tabel di HTML. Yang pertama ada TR, kemudian TD, ya. TD itu isinya nama, yang TD kedua namanya kelas, TD yang ketiga namanya jurusan, kemudian ditutup dengan TR yang baris pertama. Kemudian baris kedua berarti referensinya dari nama, ya. Ini berarti nama Hendra Setiawan, TD-nya, TD yang pertama. TD yang kedua kelas 7A, 7A2. Kemudian TD yang kedua informatika, ini isinya, ya, isi dari nama, kelas, dan jurusan. Nah, ini ada dua nama mahasiswa, ya, Hendra Setiawan dan Wati Kumalasari. Nah, kemudian di site utamanya ini kita memanggil file include, ya, berarti ini kita panggil file yang mau di-include apa. Nah, ini di sininya kita memanggil file tabel.html, ya, berarti di slide sebelumnya kode HTML, ya, ini kode tabel.html. Nah, di sini kita panggil, di mana manggilnya di site utama.php. Nah, cara memanggilnya berarti ketikkan include dalam kurung tabel.html. Kemudian di sini hasilnya, ya, di hasilnya itu berupa tabel. Nah, ini filenya di set utama. Nah, set utama ini dia memanggil include mengambil tabel.html. Ini isi dari tabel HTML, yaitu berupa nama, kelas, dan jurusan. Kemudian yang kedua, konten atau isi include berupa kode PHP. Nah, yang pertama tadi berupa kode HTML, yang kedua itu berupa kode PHP. Terdapat dua file untuk membuat include, ya, sama, ya, file yang di-include sama file yang meng-include. File yang di-include berupa kode PHP dengan nama tabel.php, ya, berarti isi file include-nya itu berupa kode PHP yang namanya tabel.php. Kemudian yang kedua, file yang menginclude, file yang memanggil itu berupa kode PHP, ya, dengan nama site utama.php. Ini sama, ya, sama yang sebelumnya di slide